Saya lahir di Buleleng ya, tepatnya di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Desember 1966. Karena saya berprinsip bahwa untuk bisa mengubah kehidupan kita, salah satu jalannya adalah melalui pendidikan. Saya sangat yakini itu. Maka dengan berbagai cara, pertama yang harus kita tingkatkan dan benahi adalah masalah kultur. Ya. Yang berikutnya adalah kita benahi adalah infrastruktur. Yang ketiga itu adalah tentu peningkatan akademik dan non-akademik. Selamat pagi sahabat Semansada, selamat datang di acara perdana Bakul Ngopi bersama saya Niluh Putu Indah Dewi. Di Bakul Ngopi, bangun kolaborasi melalui ngobrol pintar SMA Negeri 1 Sukasada. Baik, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng bersama narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Sukasada, Bapak Putu Swardana SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Sebentar, kabar saya baik dan cuaca juga saya lihat mendukung sekali. Terima kasih karena belakangan ini kita mengalami beberapa cuaca yang kurang bersahabat, dan hari ini cukup cerah. Saya cukup berbahagia. Terima kasih. Baik sekali ya Bapak, berbahagia sudah bisa hadir di acara perdana ini, dan ini kita akan ngobrol bersama ini Pak tentang bagaimana pengembangan sekolah SMA Negeri 1 Sukasada. Mungkin sahabat Semansada juga ingin tahu nih program-programnya. Tapi sebelumnya Pak, ini ingin tahu juga sahabat Semansada lebih mendalam tahu tentang profil Bapak. Boleh Bapak menyampaikan Bapak, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Baik sahabat Semansada yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan menceritakan sedikit tentang profil saya, bahwa nama saya Putu Swardana, sudah disebutkan sama pembawa acara. Saya lahir di Buleleng ya, tepatnya di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Desember 1966. Kemudian saya menamatkan pendidikan pada sekolah dasar di kampung saya sendiri pada tahun 1980. Kemudian kita melanjutkan ke SMP Negeri 1 Banjar dan berhasil menamatkan pendidikan pada tahun 1983. Kemudian selepas dari SMP saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Seririt yang jaraknya sekitar 7 kiloan lah dari kampung saya. Dan saya berhasil menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Seririt jurusan IPA tahun 1986. Ya, kemudian karena keterbatasan ekonomi, sebenarnya orang tua saya sudah melarang saya untuk melanjutkan pendidikan. Tetapi karena saya berprinsip bahwa untuk bisa mengubah kehidupan kita, salah satu jalannya adalah melalui pendidikan. Saya sangat yakini itu. Maka dengan berbagai cara, tanpa sepengetahuan orang tua, saya mencoba untuk melamar sendiri ya. Jadi uang saku yang diberikan orang tua ketika SMA itu saya sisihkan sedikit-sedikit, sudah saya pergunakan untuk membeli formulir saat itu ya, tanpa orang tua saya tahu. Nah, begitu pengumuman dan songkar mungkin usaha saya itu dilihat oleh diri saya yang dewasa gitu ya. Saya berhasil lulus diterima di diploma 3 pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana. Singkat cerita, saya mendapatkan pendidikan pada tahun 1989. Begitu saya menamatkan pendidikan pada tahun 1989, begitu saya terima ijazah, saya malu untuk minta uang kepada orang tua gitu ya. Kemudian saya dengan bekal ijazah yang saya miliki, saya mencoba melamar ke sana kemari ya, menaruh surat lamaran menjadi guru honor di SMA Seririt, tidak ada PGRI Seririt, juga tidak ada
kemudian ke SMA PGRI Groga, nah juga tidak diterima. SMA saya ingat tuh, SMA Widyastana, Zumbim, satu lamaran di sini juga tidak diterima. Nah, suatu hari saya jalan-jalan ke Pantai Lopina, saya lihat di situ ramai sekali gitu. Ini ada orang apa kok ramai? Terus saya memberanikan diri bertanya, ternyata ada kursus bahasa Inggris di situ yang namanya Manggala English Course gitu. Nah, saya memberanikan diri untuk mencoba bertanya kepada staf yang bekerja di sana, apakah kursus ini memerlukan tenaga pengajar baru gitu. Lalu saya ditanya, Pak tamatan apa? Saya bilang saya tamatan diploma 3. Nah, besoknya saya dipanggil ya untuk membawa fotokopi ijazah dan seterusnya, wawancara dengan manajernya, sekaligus disuruh untuk praktek mengajar saat itu. Langsung diawasi oleh pemiliknya, saya masih ingat Bapak Agung Brawida ya, itu. Dan besoknya saya langsung dikasih jam. Waduh, saya sangat bersyukur dan berbangga sekali karena dengan bekal ijazah yang saya miliki, saya sudah mampu mengamalkan ilmu ya sekaligus untuk memperoleh pendapatan. Jadi saya mulai mengajar kursus di Manggala English Course itu di Lopina dan juga di Singaraja di Puri Buleleng itu dari bulan Juli, seingat saya Juli tahun 1989. Kemudian berlanjut saya diangkat menjadi guru di SMA Negeri 1 Baturiti di Tabanan. Itu pada pada tanggal 1 Februari 1990. Ya. Nah, kemudian saya lakoni pekerjaan itu, saya datang ke Tabanan menghadap melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, karena saat itu sekolah yang di mana saya ditempatkan itu baru berdiri, Bu, ya, belum ada SK-nya. 9 bulan saya melaksanakan tugas tanpa memperoleh gaji. Karena saya tidak memperoleh gaji, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bolak-balik, ya, Singaraja Tabanan, ya. Jadi di Tabanan saya melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil, di Singaraja saya mengajar khusus untuk mendapatkan biaya untuk bisa melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil di Tabanan. Nah, sejak tahun 1990 itulah saya diangkat sebagai guru di SMA Negeri 1 Baturiti Tabanan. Singkat cerita saya masalah pendidikan, kemudian perjalanan proses saya menikah pada tahun 1994 ya, dan kebetulan istri juga dari Singaraja, namanya Ketut Jiwastri ya. Dan saat ini saya sudah dikaruniai 3 orang putra, ya, jadi 3-tiganya laki-laki. Saya kira itu profil singkat saya. Terima kasih. Ya, baik sekali ya, luar biasa sekali ini pengalaman Bapak sekolah SMA Negeri 1 Sukasada bagi sahabat Semasada. Jadi demikian Bapak ya, walaupun tidak direstui untuk mengenyam pendidikan, tetapi dengan semangat dan tekad bahwa pendidikan itu adalah memang sangat penting untuk mengubah hidup kita ke masa depan untuk lebih baik lagi seperti itu. Tapi tetap semangat Pak ya, seperti yang lagi ngetren nih bahasanya nih, menyalawi seperti itu Bapak ya. Baik, demikian sahabat Semansada. Jadi itu adalah pengalaman Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukasada, dan sampai saat ini sudah bertugas di sini kurang lebih 2 tahun Bapak ya. Nah, pada saat Bapak pertama kali menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sukasada, mungkin bagaimana perasaan Bapak? Ini pengen tahu nih. Baik. Sahabat Semansada. Terima kasih sahabat Semansada yang saya cintai dan saya banggakan. Perasaan saya ketika saya diangkat istri sangat senang sekali. Kenapa? Karena saya dibalik ke kampung, jadi istilahnya saya pulang kampung. Nah, sekali lagi saya sangat senang karena apa? Saya pasti akan berjumpa dengan kawan-kawan, teman-teman baru. Karena prinsip hidup saya adalah 1000 kawan itu terlalu sedikit, tapi 1 orang musuh terlalu banyak. Maka kalau saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru, itulah yang membuat saya senang dan bahagia. Mungkin saya boleh ceritakan sebelum saya diangkat sebagai kepala sekolah definitif di sini, ya, pada bulan Oktober tahun 2020, ya, saya masih jadi guru di SMA Negeri 1 Baturiti. Itu saya diberikan penugasan oleh Bapak Kadisdik Provinsi Bali, ya,
itu sebagai pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 1 Banjar yang ada di Banyuwangi. Itu dari bulan Oktober ya. Kalau tidak salah tanggalnya sekitar tanggal 18 Oktober itu 2020 ya. Saya datang ke sana ya sambil masih menjadi guru di SMA Negeri 1 Baturiti ya. Jadi saya bagi waktu antara menjadi guru di SMA 1 Baturiti dan menjadi pelaksana tugas di SMA Negeri 1 Banjar. Saya nikmati perjalanan itu. Karena apa? Di SMA Negeri 1 Banjar, saya berjumpa dengan kawan-kawan baru. Itu jumlahnya, seingat saya 77 orang. Ya, itu. Dan saya bertugas di situ sampai bulan Maret 2021. Ya, nah bulan Maret 2021 datang kepala sekolah yang definitif, saya kembali ke Tabanan, full menjadi guru, ya, kembali di SMA Negeri 1 Baturiti ya, sebagai guru bahasa Inggris. Nah kemudian di bulan Juni, kepala sekolah saya di sekolah induk saya itu pensiun. Kembali saya dipanggil oleh Dinas Pendidikan, diberikan penugasan sebagai pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 1 Baturiti dari bulan Juli ya, 1 Juli ya 2021. Saya juga lakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan saya nikmati. Nah, sebagai proses dan dalam perjalanan hidup saya. Kemudian di bulan Januari 2022 itu kembali ya datang kepala sekolah di sekolah induk saya. Nah, saya kembali balik jadi guru. Bukan saya kecewa, tidak. Saya malah berterima kasih kepada Dinas Pendidikan, ya, karena apa? Karena saya diberikan pengalaman lebih ya. Bertugas di SMA Negeri 1 Banjar itu dengan mengenal dan mempunyai sahabat sampai sekarang 77 orang. Di SMA saya di Indo itu ada 63 orang. Saya kembali lakoni tugas saya selaku guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Baturiti dengan sebaik-baiknya ya sejak bulan Januari 2021. Kembali saya jadi guru. Kemudian mungkin atas dedikasi saya, loyalitas saya melaksanakan tugas dari Dinas Pendidikan, saya diberikan kepercayaan ya. Mulai tanggal 18 Januari tahun 2023 saya diberikan penugasan oleh Bapak Gubernur Bali, Ceki Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sukasari. Itu saya senang sekali karena saya pasti akan ketemu orang-orang baru lagi, ketemu sahabat-sahabat baru lagi. Gitu. Tapi kalau dengan pengalaman penugasan saya dengan di SMA 1 Banjar itu ada 77 orang, ya kawan baru. Di SMA Baturiti saya punya 63 orang, di sini ada 55 orang. Itu kalau saya tidak salah jumlah itu hampir 195 orang. Saya mempunyai teman-teman baru. Ya, sekali lagi karena dalam hidup kita ini yang menjadikan kita senang dan bahagia itu adalah kita memiliki banyak sahabat. Ya. Karena kemanapun kita, kalau kita sudah punya sahabat yang banyak, kenalan yang baik, akan jadi gampang, mudah gitu ya. Saya kira itu Bu, perasaan saya ketika diangkat di sini, senang sekali ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi banyak lika-liku meskipun banyak tantangan, tapi tetap menikmati ya Pak sampai akhirnya harus bisa duduk semangat. Di sini Bapak ya. Harus tetap semangat. Tetap semangat seperti itu. Nah pada saat di sini bertugas di sini dengan teman-teman yang baru, guru atau staf pegawai yang baru, apalagi dengan siswa dengan karakter yang berbeda-beda, tentunya Bapak mempunyai program-program untuk sekolah ini untuk memajukan SMA Negeri 1 Sukasari. Baik. Terima kasih Ibu. Pada kesempatan yang baik ini saya dengan bangga gitu ya menceritakan bahwa sejak saya diangkat di sekolah ini sebagai kepala sekolah definitif, saya hadir di sini bertemu dengan teman-teman baru ya, kemudian tentu sebagai penanggung jawab baru, sebagai leader yang baru, saya harus memahami persoalan yang ada di sekolah. Maka di awal-awal saya merangkul semua pihak ya di sekolah ini dengan asas kekeluargaan. Jadi meskipun saya kepala sekolah, saya tidak pernah menempatkan diri terlalu tinggi gitu ya. Jadi saya tetap menganggap saya adalah sejajar. Saya
adalah guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah. Saya tetap guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah. Maka di awal-awal saya merangkul semua pihak di sini ya. Jadi seluruh staf, baik guru, pegawai ya, semuanya saya rangkul dengan asas kekeluargaan sebagai keluarga. Kenapa saya melakukan pendekatan itu? Karena dengan kita menganggap sebagai keluarga, itu kita sama dengan keluarga di rumah. Jadi kalau kita sudah merasa ya sebagai keluarga, kita tidak akan sungkan-sungkan untuk menceritakan masalah, memberi solusi, begitu ya. Maka di sini pun saya tentu sebagai katakanlah orang baru ya yang diberikan penugasan, saya mencoba menelisik gitu ya. Persoalan-persoalan apa sih, masalah-masalah apa sih yang ada pada sekolah kita ini, sehingga ke depan bisa kita kembangkan berupa program-program gitu ya, yang kalau bisa dikatakan sebagai program unggulan gitu ya. Tentu peran semua pihak di sini sangat penting. Saya cari gali data ya, terutama sekali adalah staf pimpinan juga yang terus-menerus memberikan saya masukan gitu ya. Maka berdasarkan masukan dan informasi ya dari semua pihak yang ada di lembaga ini, baik itu tukang kebun, baik itu penjaga malam, baik itu tenaga pendidikan, guru, pegawai, analis, staf pimpinan, semuanya saya mengelompokkan ya pembenahan yang harus saya lakukan di sekolah ini menjadi 4 kategori ya. Pertama yang harus kita tingkatkan dan benahi adalah masalah kultur. Ya. Yang berikutnya adalah kita benahi adalah infrastruktur. Yang ketiga itu adalah tentu peningkatan akademik dan non akademik. Dan yang paling penting adalah karena saat ini tren masyarakat itu adalah cenderung setelah tamat ingin mencari kerja, gitu ya. Saya selaku kepala sekolah, meskipun sekolah kita adalah SMA, saya juga harus berpikir karena itu. Hanya kita menyiapkan juga program unggulan, yaitu penyiapan dan bekal atau keterampilan lebih ketika mereka sudah menamatkan pendidikan. Jadi itu program-program yang sudah saya rancang, yang barangkali nanti saya jelaskan lebih detail. Baik Bapak. Jadi dengan prinsip asas kekeluargaan gitu, jadi program-program ini bisa berjalan dengan baik, terlaksana dengan sesuai dengan harapan di SMA Negeri 1 Sukasada ini. Nah, dan tadi Bapak menyampaikan ada program unggulan. Ini ingin tahu nih sahabat Semansada, program unggulan dan pemirsa yang menonton di acara ini. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan masukan dari semua pihak di lembaga ini, maka saya merancang program yang saya kategorikan dalam 4 kategori ya, yaitu 1 pembenahan kultur, kedua adalah infrastruktur, yang ketiga tentu sebagai lembaga pendidikan ya, akademik non akademik ya, kemudian bekal setelah pendidikan, jadi keterampilan ya. Saya perlu jelaskan, jadi pembenahan kultur yang saya lakukan di sini adalah saya mencoba menelisik sekolah-sekolah lain ya, kultur-kultur semacam apa sih di pendidikan yang perlu dan kiranya kita jadikan sebuah kultur sekolah ya. Misalnya yang pertama itu masalah salam, senyum, sapa, itu menurut saya hampir semua sekolah melakukan itu. Nah, sejak saya di sini sudah ada, sudah terbina, tapi belum intensif. Saya hanya mengintensifkan. Jadi dikuatkan lagi. Jadi dikuatkan lagi. Itu setiap hari ya anak-anak terbiasa menyapa temannya, menyapa guru, pegawai ya dengan salam ya, dengan senyum dulu kan. Karena senyum itu bisa merubah dunia, Bu. Ya, itu senyum itu luar biasa, itu bisa merubah dunia itu. Maka senyum itu kita tegaskan itu sangat penting. Kemudian memberikan salam ya, sapa, itu saya jadikan sebuah kultur yang kuat di sekolah ini gitu. Jadi setiap pagi anak-anak datang, Bapak Ibu guru bergiliran itu memberikan 3S itu ya, sehingga siswa merasa menjadi bagian dari keluarga ya, jadi merasa sebagai keluarga di sekolah ini. Jadi dengan bersenyum merasa sebagai teman seperti itu, sebagai keluarga. Baik ya. Kemudian kultur yang lain adalah saya kira bidang keagamaan perlu kita perkuat ya.
selama ini Trisandi dilakukan secara asal-asalan dan tidak dimonitor dengan baik, ya. Saya berusaha untuk kembali. Di sini sudah terlaksana itu, cuman saya menguatkan kembali. Ya, kalau dulu hanya pada pagi hari saja, sekarang kita untuk kegiatan Trisandi kita laksanakan kan 2 kali, pagi dan siang hari. Dan itu semua elemen melaksanakan ya. Kalau dulu mungkin siswa saja yang melaksanakan kan, itu gurunya yang memberitahu dan menonton dari. Nah, sekarang kita kuatkan karena ada 2 keluhan. Siswa saja disuruh ada gurunya diem, bahkan gurunya atau pegawainya ribut. Maka mendengar keluhan itu, saya buat kebijakan pelaksanaan Trisandi kita laksanakan bersama-sama semuanya. Jadi Bapak Ibu guru dan pegawai yang beragama lain itu menyesuaikan. Itu sebuah kultur yang kita bangun di sekolah ini. Berikutnya saya juga membangun kultur bahwa penghematan itu penting. Ya, penghematan itu penting luar biasa. Jadi sejak saya di sini saya berusaha melakukan penghematan. Ya, kenapa? Karena dengan kita melakukan penghematan, sesuatu yang kita hemat itu bisa kita pergunakan untuk hal yang lebih efektif dan lebih bermanfaat. Misalnya penghematan penggunaan air, penghematan penggunaan listrik. Ya, setiap hari saya pasti instruksikan Bapak Ibu guru piket, ya, maupun piket pegawai ya, dan khususnya piket pegawai yang saya langsung instruksikan coba keliling ya sekolah, cek lampu, cek air. Jika ada lampu yang masih menyala di siang hari tolong dimatikan. Jika ada air yang masih mengalir tolong dimatikan. Saya kira sebuah kultur ya, kultur yang kalau dibiasakan dari sekolah kita ajarkan seperti itu, termasuk anak-anak itu akan menyebar ke rumahnya masing-masing. Nah, sebiasa kadang-kadang anak di rumah kan gosok gigi, air ngalir, ngocor, dia gosok gigi, airnya terbuang. Gitu. Nah, itu kecil nampaknya, tapi kalau terus-menerus kan lumayan pengeluaran itu. Maka itu kita coba untuk kuatkan lagi melalui pendidikan di sekolah ini untuk nanti dibawa ke rumah masing-masing. Ya, baik oleh Bapak, oleh siswa, Bapak Ibu guru dan pegawai. Ya. Kemudian kultur yang lain adalah masalah kebersihan. Ini penting sekali. Saya selalu tegaskan bahwa Bapak Ibu guru sebelum masuk kelas cek kebersihan di kelas. Ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu guru memonitor siswa ya, masalah kebersihannya, kolong bangku silakan di bawah sebelum memulai pembelajaran. Dan kultur lain yang kita anggap baik itu kita tegaskan. Nah, itu pembenahan di bidang kultur ya. Berikutnya untuk infrastruktur ya. Jadi karena saya melihat sejak saya ditempatkan di sini, sekolah SMA Negeri 1 Sukosari sudah bagus. Cuma ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Ya, seperti contoh misalnya keluhan orang yang datang ke sini apa? Sekolah ini kok ada mukanya ya? Gimana mukanya sekolah ini? Jadi seperti begitu masuk langsung ada beton senderan tinggi gitu. Jangan kan orang lain, saya aja pertama kali tugaskan ke sini jadi kepala sekolah, saya datang mana pintu masuk tuh. Saya tanya-tanya ternyata di utara. Nah, jadi melihat hal-hal seperti itu kita coba untuk benahi infrastrukturnya. Ya. Jadi kita akan yang sudah terbangun ya kita bisa membangun candi bentar sebagai muka sekolah, kemudian penataan di depan pintu masuk jalan raya itu dulu di situ ada orang kecil yang cukup kumuh ya sehingga mengaburkan gitu. Nah, sekarang kita bisa tata sebagai taman. Kemudian kita juga sudah menata hal kecil ya, kecil sebenarnya tapi itu penting gitu ya, seperti ruang guru, ruang rapat dan seterusnya. Dan ke depan barangkali saya masih punya mimpi untuk bisa menata beberapa infrastruktur yang ada. Oke. Itu di bidang infrastruktur. Kemudian yang saya perlu jelaskan juga, karena kita adalah lembaga pendidikan, tentu kita tidak boleh melepaskan diri dari peningkatan akademik maupun non-akademik. Nah, program saya untuk peningkatan akademik, saya mulai dari penjaringan siswa baru. Ya, kepada tim atau panitia PPDB, saya instruksikan untuk datang ke sekolah-sekolah memberikan informasi bahwa jika ada siswa SMP kelas 9 yang menjadi juara umum gitu ya, juara umum di sekolahnya dibuktikan dengan sertifikat,
kalau mau masuk di SMA Negeri 1 Sukasada, untuk yang juara umum 1 kita kasih bebas iuran komite selama setahun. Ya, itu. Kalau yang juara umum 2 kita kasih 8 bulan bebas iuran komite, yang juara umum 3 kita berikan 6 bulan. Nah, dengan memberikan insentif ya seperti ini, mudah-mudahan anak-anak yang punya talenta dan bakat di bidang akademik itu akan tertarik masuk ke sekolah kita. Ini jadi bahan nanti untuk kita kembangkan untuk peningkatan akademiknya. Kemudian saya juga tetap menegaskan kepada Bapak Ibu guru bahwa peningkatan akademik akan terjadi jika proses pembelajaran itu bagus. Maka dengan segala hormat saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk yang menjadikan proses belajar mengajar sebuah proses yang sebisanya terjadi, dan sebisanya proses siswa tidak mendapat pelajaran itu 0%. Kebijakan saya berusaha, ya namanya di Bali kita seringkali punya hajatan ini, jika ada Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir memberikan pembelajaran, saya minta pertama untuk mencari penukar, ya, berusaha untuk mencari penukar, dan selama ini berjalan, ya. Jadi hampir siswa tidak mendapat pelajaran itu hampir 0%, gitu ya. Jadi proses pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Itu. Kemudian berikut saya juga merancang program untuk menyiapkan klub-klub mata pelajaran. Ya, itu arahnya kemana? Arahnya untuk penyiapan di program OSNK maupun PEDU. Ya, jadi kalau selama ini ada surat datang baru, siapa ya di kimia, siapa ya di sini, nah saya ingin anak-anak itu dibidik lebih awal, kemudian setelah dididik ya, diberikan pembekalan, diberikan pembekalan pembelajaran khusus di bidangnya masing-masing, sehingga ketika nanti ada kegiatan OSNK, OSNP kita sudah siap. Ya, sudah siap. Jadi tidak lagi anak yang pintar ini sudah diambil oleh mata pelajaran ini sebuah problem ya yang selama ini. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa meningkatkanlah potensi akademik kita gitu, dan bisa berbuat lebih di ajang SMK maupun SMP ya. Kemudian di bidang akademik juga di akhir pembelajaran setiap bagian raport, siswa yang mendapat juara umum kita berikan penghargaan, itu berupa uang ya, ini sebagai perangsang agar mereka tetap terus belajar, terus berupaya. Ini juga akan mengarah kepada peningkatan akademik. Nah, di bidang non akademik saya menginstruksikan untuk sekolah-sekolah di pinggiran kayak kita itu nampaknya akan bisa kelihatan jika non akademik kita bagus, ya. Jadi dan kebanyakan SMA di kecamatan itu munculnya pasti kebanyakan dari non akademik. Kenapa? Karena potensi akademik yang masuk itu berbeda dengan yang masuk di kuliah, kan gitu. Jadi, melihat hal itu saya juga mengembangkan dengan sangat ya, dan menelisik potensi apa sih yang kita miliki non akademik kita di sini, ya. Setelah saya analisis, itu ternyata ada 2 hal, yaitu bidang olahraga, ya, khususnya di bidang pencaksilat dan tinju. Nah, itu 2 hal itu kita kembangkan terus, ya, kita berikan kesempatan kepada pembina untuk berkiprah lebih banyak, memberikan pelatihan lebih sering, memfasilitasi, ya, keperluan mereka. Di samping non akademik yang lain juga penting, ya, yang berhubungan dengan budaya seperti penjahitan, tari, ini semua kita kembangkan, sehingga potensi non akademik kita juga akan berkembang. Jadi bisa mengembangkan bakat mereka. Ya, itu yang kita sangat harapkan, ya, itu yang sangat kita harapkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini kembali kepada fenomena masyarakat sekarang yang menginginkan anaknya tamat sekolah tamat SMA atau SMK atau sekolah menengah atas ini langsung bisa bekerja, kan gitu ya. Mereka memiliki keterampilan. Maka saya berusaha gitu ya untuk mengetahui minat, bakat dan cita-cita berdasarkan keinginan mereka dan arahan orang tua, ya. Maka berdasarkan hal itu nanti kita akan buatkan program yang mengarah kepada pengembangan bakat, minat, cita-cita mereka, ya. Ternyata setelah kita kelompokkan, di sini tuh ada 3 kelompok besar, ya. Yang pertama adalah
Kelompok yang paling besar ya, itulah anak-anak yang akan tamat sekolah ini yang melanjutkan, tidak melanjutkan tapi mencari kerja, khususnya di bidang pariwisata. Jadi kelompok pertama adalah anak yang tertarik di bidang pariwisata. Kelompok yang kedua ada sedikit anak-anak yang tertarik di bidang TNI Polri, di militer gitu. Kemudian yang ketiga baru ada kelompok yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan pengelompokan tiga ini, saya buat program untuk anak-anak yang ke pariwisata. Ini kita harus pariwisata dengan benar karena persentasenya tinggi. Persentasenya tinggi, dia hampir sekitar 70%-an itu anak-anak yang tertarik di bidang pariwisata dan ingin mencari kerja setelah tamat pendidikan. Ya, lebih banyak ke pariwisata ya. Nah, melihat fenomena itu, saya membuat program untuk sesudah anak yang tertarik ini. Mengundang beberapa lembaga atau LPTK di bidang pariwisata ya, dan yang sampai saat ini sudah intens dan bekerja sama dengan kita itu ada dari H2B ya. H2B itu sudah bekerja sama dengan kita menandatangani MOU itu. H2B memberikan pelatihan kepada anak-anak kita ya di 4 bidang keahlian. Itu ada housekeeping ya kan, kemudian ada culinary ya, kemudian ada bartender, kemudian ada satu lagi adalah kronopis ya. Itu jadi ada 4 keahlian yang diberikan. Jadi mereka datang ke sekolah kita ya setiap hari Kamis, itu memberikan pelatihan. Anak-anak kita kelompokkan, yang tertarik culinary silakan bergabung di sini, yang tertarik di bartender di sini, yang barista, yang housekeeping dan seterusnya itu. Jadi mereka dalam 12 kali pertemuan itu diberikan pelatihan sekaligus praktek. Nah, di akhir 12 kali pertemuan mereka akan ujian, dan jika mereka lulus mereka mendapatkan sertifikat keterampilan. Nah, dengan demikian ya setelah mereka tamat pendidikan di SMA ini mereka sudah punya sertifikat keterampilan itu. Iya, kalau mereka sekedar ingin cari kerja di hotel ya yang ada di Buleleng nih, di restoran, saya kira sertifikat sudah bisa menunjukkan keahlian. Jadi nanti mereka sudah punya ijazah dan juga sertifikat keterampilan luar biasa sekali nih. Jadi para orang tua ini harus tergerak ya. Bisa menyarankan anaknya untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Sukasada. Ini sudah ada kelebihannya di sini. Nanti pada saat tamat sudah punya ijazah dan juga sertifikat untuk keterampilan di bidang pariwisata. Itu Pak ya, luar biasa sekali. Kemudian untuk anak-anak yang tertarik untuk masuk TNI Polri, kita juga fasilitasi. Kita membangun alat doa ya di sebelah kantor itu. Kita kerjasama dengan Secata A, dengan Koramil, dengan Polsek. Itu untuk sekali waktu memberikan pelatihan yang menyiapkan mereka di bidang fisik dan mental. Ya, bagaimana hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, larinya persyaratan berapa, push up-nya berapa, pull up berapa. Itu kita berikan kesempatan kepada lembaga-lembaga yang kompeten, seperti dari Secata A, seperti dari dan Ramil di sini ya, Koramil, kemudian dari Polsek juga, itu untuk berikan pelatihan sekali waktu pada anak. Nah, khusus untuk anak-anak yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ya. Kalau yang seharusnya kan tamat SMA ini mereka melanjutkan gitu, tapi karena seringkali keterbatasan ekonomi, saya juga tidak menyalahkan mereka kadang-kala ya berpikir ke arah itu, saya tamat SMA biar bekerja. Nah, khusus untuk anak-anak yang melanjutkan ini, kita terus dorong mereka untuk belajar sebaik-baiknya, ya kan? Kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Buleleng, di Bali maupun luar Bali. Ya, untuk hadir ke sekolah memberikan mereka penjelasan, penyuluhan tentang bagaimana studi lanjut, apa yang perlu dipersiapkan, mana jurusannya prospektif, ya, bagaimana cara melamarnya, ada berapa jalur, itu semuanya diberikan kepada anak-anak termasuk anak-anak yang dari sisi ekonomi kita punya semangat tinggi, bagaimana jalannya, itu biar dijelaskan, karena sekarang kan beasiswa banyak sekali. Itu ada PIP kuliah dan seterusnya, itu bisa diberikan penjelasan oleh pihak universitas untuk memfasilitasi anak-anak yang akan melanjutkan. Nah, itulah beberapa program yang
kita rancang dan sudah ada yang berjalan, sudah ada yang berhasil dan ada yang on proses. Ya, terima kasih. Ya, sekali sudah panjang lebar nih Bapak ini menjelaskan programnya bagaimana sampai apa yang sudah ada di SMA Negeri 1 Sukasada ini, kebiasaan-kebiasaan itu dikuatkan lagi menjadi sebuah budaya positif seperti itu Pak ya. Dan juga ada keunggulan-keunggulannya nih, para orang tua nih Semansada sudah harus tergerak gitu. Ya, baik Bapak. Nah, dalam menjalankan program ini tentunya ada kendala-kendala yang pasti akan dihadapi Pak ya. Baik. Terima kasih Ibu. Tentu setiap program pasti ketika proses menjalankan selalu pasti ada kendala ya. Sebagai contoh sekarang di program dari Pak Presiden Prabowo MBG, tentu kendalanya banyak sekali pasti gitu. Tapi setelah suatu program kalau sudah niat dan kuat untuk menjalankan, kita harus mencari solusi. Nah, kendala yang utama dari sekolah kita di sini hanya masalah pendanaan. Ya, pendanaan itu karena kita sekolah kecil, jumlah siswa juga sedikit. Itu dari sisi pendanaan baik itu berupa dana BOS maupun bantuan iuran komite itu tentu sangat kecil. Ya, itu kendala utama ya. Yang tetapi saya tidak berkecil hati oleh itu. Ya, saya tetap mencari celah, mencari jalan. Salah satu upayanya ya dengan menghemat. Ya, yang saya jelaskan tadi di perbaikan kultur dengan salah satunya adalah penghematan itu salah satunya adalah jalan kita untuk mensiasati kendala yang kita hadapi di bidang pendanaan. Dan kendala lain saya hampir tidak ada, saya rasakan itu hanya di bidang pendanaan saja karena dukungan semua teman, guru, pegawai itu bagus, luar biasa. Responnya juga luar biasa. Kolaborasi, kolaborasinya hebat, luar biasa. Ya, saya sangat hati menjemput dan apresiasi. Ya, terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen, pada seluruh warga sekolah. Sekecil apapun itu, karena saya anggap meskipun dia kecil, tetap perannya penting. Ya, seperti mobil, pentil, ban itu kecil, tapi kalau itu tidak ada, mobil tidak bisa jalan. Kita juga seperti itu ya, meskipun ya staf kita itu hanya tukang tugas kebersihan, kita hormati, kita hargai, kita ajak kolaborasi ya, sehingga merasa bagian dari keluarga. Sudah merasa bagian dari keluarga, tentu akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saya kira itu saja Bu, kendalanya. Ya. Baik Bapak, jadi mungkin dengan programnya yang sudah berjalan dengan baik, apa harapan Bapak ke depannya untuk sekolah SMA 1 Sukasada ini? Baik, terima kasih Ibu. Harapan kita adalah kehadiran saya di sekolah ini bisa membawa perubahan ya, meskipun tidak banyak tapi ada dan nyata di hati saya. Dan harapan saya adalah apa yang sudah saya programkan bukan program saya sendiri, ini program kolaborasi. Karena kepemimpinan saya adalah kolaborasi ya. Jadi sekecil apapun ide dari teman-teman saya pasti hargai, saya pasti pertimbangkan. Kalau bisa kita jalankan, kalau belum bisa kita kasih penjelasan kenapa belum bisa. Jadi harapan saya adalah apa yang sudah kita programkan dan sudah kita sosialisasikan, sudah disepakati oleh semua elemen di sini bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin bisa berjalan karena yang paling penting sebenarnya adalah dukungan moral. Ya. Jadi kalau dukungan moral sudah bagus, hal-hal lain itu bisa dicari jalan. Ya, harapan saya adalah meskipun saya punya masa kerja tidak terlalu lama, ya, saya perlu sampaikan di sini di tahun 2026 di bulan Desember saya sudah akan masuk masa purna tugas, ya, mudah-mudahan meskipun keberadaan saya di sini tidak terlalu lama, tetap bisa membawa angin perubahan, angin segar, ya, kepada SMA Negeri 1 Sukasada. Dan dari program-program yang kita rancang, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita itu akan semakin bagus. Ya, saya harapkan pembenahan sekolah itu selalu saya dengungkan kepada semua pihak di sekolah ini bahwa pembenahan sekolah ini bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan hanya tanggung jawab wakasek, bukan hanya tanggung jawab analis, tapi tanggung jawab semua pihak di sekolah ini. Sekecil apapun perannya, dia bertanggung jawab untuk membuat sekolah ini bisa menjadi lebih baik. Jadi harapan saya yang paling penting adalah dengan kolaborasi bersama, kita yakini dan kita harapkan SMA Negeri 1 Sukasada akan melaju menuju era baru, ya, akan menjadi lebih baik, lebih maju, dan yang paling penting adalah lebih dipercaya oleh masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Bapak, itu adalah harapan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukasada. Nah, mungkin Bapak punya pesan ini untuk sahabat Semansada dan Iya. pemirsa yang menonton acara Baik. ini. Iya, pesan saya kepada sahabat Semansada yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita bergandengan tangan. Mari kita selalu berkolaborasi untuk menjadikan rumah kedua kita ini adalah rumah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Dan tentu akan bergerak ke arah kemajuan yang lebih baik. Saya kira itu. Pada pemirsa semua, terima kasih waktunya sudah menonton kegiatan ini, acara ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Baik, sahabat Semansada, demikian pesan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukasada, bergandengan tangan dan tetap berkolaborasi seperti itu. Jadi sesuai dengan acara kita ini Pak, Bakul Ngopi, Ya. bangun kolaborasi melalui ngobrol pintar. Ya. Itu Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas Terima kasih kembali. segalanya informasi yang sudah diberikan kepada kami untuk acara ini dan bagaimana sekolah SMA Negeri 1 Sukasada dan program-programnya yang sudah berjalan. Itu Bapak, baik terima kasih, dan mungkin untuk episode berikutnya kami akan mengundang Bapak lagi. Terima Ya, kasih. dengan Kalau masih diberi kesempatan. materi-materi yang lebih menarik lagi Baik. Bapak ya. Baik sahabat Semansada, demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukasada, dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya di Bakul Ngopi, bangun kolaborasi melalui ngobrol pintar bersama SMA Negeri 1 Sukasada. Semansada, Jaya Widya Subiksa. Baik, saya Nilo Putri Indra Dewi undur diri. Selamat berjumpa dan selamat siang.